Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jekli Tirtada Putih, NPM 24114006, Prodi Pendidikan Olahraga, Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan pencak silat mulai dari zaman prasejarah, zaman kerajaan, zaman kemerdekaan, serta zaman modern atau internasional. Baik, yang pertama ada masa prasejarah. Gerakan dasar bela diri muncul dari kebutuhan bertahan hidup, seperti melindungi diri, berburu, dan berkelahi dengan alat sederhana. Teknik masih spontan dan praktis. Ternyata, zaman prasejarah ini terinspirasi dari alam dan hewan. Masyarakat meniru gerakan harimau, ular, burung, kera, serta aliran air dan angin. Dari sini lahir kuda-kuda, langkah, dan jurus yang luas sekaligus efektif. Selanjutnya, masa kerajaan. Pada era kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, pencak silat berkembang sebagai ilmu bela diri prajurit dan bagian pendidikan bangsawan, sekaligus sarana pembinaan mental dan etika. Lalu, adapun masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pencak silat dipersatukan dan dibina secara nasional melalui Ikatan Pencak Silat Indonesia atau bisa disebut IPSI. Fungsinya sangat luas, seperti olahraga, seni, pendidikan, karakter, dan identitas bangsa. Lalu ada masa modern. Kini, pencak silat mendunia lewat kompetisi internasional, kurikulum olahraga, dan diplomasi budaya. Pada 2019, UNESCO menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda dunia, menegaskan nilai tradisi sekaligus relevansinya di era global. Ada juga pada masa penjajahan. Pada masa kolonial, pencak silat tetap hidup di masyarakat tetapi sering dilatih secara sembunyi-sembunyi karena dikhawatirkan oleh penguasa kolonial sebagai sarana perlawanan. Adapun era kolonial, yaitu era kolonial Belanda atau masa Verenigd Oostindische Compact, hingga pemerintah Hindia Belanda di bawah asuhan Belanda. Latihan silat menjadi bagian dari ketahanan diri dan identitas lokal. Banyak perguruan berkembang di kampung-kampung serta disertai nilai disiplin dan persatuan. Yang kedua ada pendudukan Jepang. Oleh Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, beberapa latihan fisik dan bela diri didorong untuk kepentingan militer, tetapi juga memperkuat kemampuan fisik dan mental masyarakat yang kemudian berguna pada masa perjuangan kemerdekaan. Yang terakhir, ada perkembangan pencak silat di ajang olahraga seperti Asian Games dan SEA Games. SEA Games, pencak silat mulai dipertandingkan secara resmi sejak 1987. Ajang ini jadi panggung utama negara-negara Asia Tenggara untuk mengembangkan teknik, aturan tanding, dan standar penilaian yang lebih baku. Yang kedua, ada Asian Games. Pencak silat debut sebagai cabang resmi pada 2018 di Jakarta, Palembang. Sejak itu, statusnya makin kuat sebagai olahraga kompetitif tingkat Asia, dengan partisipasi negara dari luar Asia Tenggara dan peningkatan profesionalisme atlet serta pelatih. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang perkembangan pencak silat mulai dari zaman prasejarah sampai era modern dan internasional. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.